Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para santri yang berbahagia. Bahagia? Iya. Bahagia itu mindset. Main itu otak, set itu setan. Set itu setting. Jadi tergantung settingannya. Mau di setting high, low, itu tergantung. Bahagia itu letaknya pada mindsetnya, cara pandangnya, cara menyikapinya. Orang bisa bahagia hanya makan dengan ayam Afrika. Masya Allah. Tahu ya. Tapi ada orang yang nggak bisa bahagia ketika makanannya itu aja. Daging, ayam, telur. Nggak bisa bahagia. Karena dia tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan. Pernah makan asin yang pahit? Ada asin yang pahitnya, pernah nggak? Asin yang dioles oleh tai kotok. Tai kotok rasanya apa? Enggak tahu ya. Kalau menyebutkan berarti pernah. Ya, jadi gini. Karena Abu sampaikan di awal santri yang berbahagia. Karena bahagia itu tergantung mindset kita. Di rumah belum tentu bahagia. Di rumah belum tentu bahagia. Sudah beberapa hari ini ada yang japri ke Abu. Abu kapan balik lagi ke markas? Tiap hari HP terus. Pagi, siang, malam. Bangun tidur, mau tidur. Nggak bantu-bantu di rumah. Ya bagian bapak ibu sekarang yang mendidik anaknya di rumah. Balikin lagi ke markas kapan? Jadi ternyata di rumah juga belum tentu bahagia. Karena bahagia itu tergantung mindset kita. Awalnya libur, oh seneng, bahagia. Tapi begitu dijalani liburannya, gini begini ya. Tergantung mindsetnya. Nah, ada hubungannya dengan materi ini nggak? Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau dihubung-hubungkan ada. Baik. Pagi ini kita seperti biasa akan baca hadis dari kitab Taujihat Nabawiyah Al-Thariq. Kalau diartikan taujih itu arahan, ya. Lebih tinggi dari nasihat. Kalau nasihat, tausiah. Kalau yang dinasehati udah pada tahu aja. Kalau taujih itu lebih dari nasihat. Jadi yang dinasehatinya itu orang-orang yang terpilih. Para sahabat, Nabi yang menyampaikan kepada mereka sebagai arahan. Nih, kamu itu harus begini, begini, begini. Jangan begini, jangan begitu. Itu taujih namanya. Komandan ke pasukannya. Instruksi komandan. Tidak boleh menyakiti demonstran. Tidak boleh menembakkan peluru kepada rakyat. Itu taujih komandan kepada pasukannya. Bukan kepada rakyat. Ke taujih. Di arahan. Nah, hadis ini
ada 2 jilid ya kitabnya. Dikasih judul oleh Dr. Said Muhammad Nuh, Taujihat An-Nabawiyah. Jadi taujih-taujih Nabi ala thariq, di atas jalan dakwah untuk para sahabat. Ini sebagai bekal seorang dai ya, yang harus dimiliki, karena dalam kitab ini mencakup akhlak, mencakup akidah ya, mencakup hadis, akhlak, akidah, adab ya, keutamaan dan sebagainya ada dalam kitab ini. Coba sebelum kita lanjutkan, ya, coba luruskan tangannya gini nih. Semuanya. 2 jari ya. Nah, sekarang coba si telunjuk sama jari tengahnya harus rata. Diratakan, harus rata. Nah. Lihat. Kalau udah rata, lihat telunjuknya sama jari tengahnya udah mendekat ke mata kita, mendekat. Ya, pegang dagunya. Konsentrasi. Dagunya di mana ya? Dagunya. Ngagaya heula. Oke, sudah ya. Konsentrasi lagi. Karena salah satu dalam ini ya, buku Adab Mencari Ilmu, itu salah satunya adalah at-tarkiz, fokus. Jadi ketika hilang fokus, apapun sebenarnya, kalau hilang fokus nggak bisa maksimal hasilnya. Maka fokus dulu ya. Baik, hadisnya Abu akan bacakan, diikuti ya, ikuti, ucapkan hadisnya biar nggak ngantuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyiruhu minal huril in yuzawwijahu minha ma syaa. Fahimtum? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Hadis dari Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah, man katama ghaidan, siapa yang mampu meredam marahnya, mampu mengendalikan marahnya. Wa huwa qadirun, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dapat senior, kakak kelas, Ajam junior. Marah dapat ke Ajam, kakak kelas, mampu enggak untuk melampiaskannya? Dapat mau makan ditendang. Ya, marah dapat karena yang nendangnya adik kelas, marahnya dilampiaskan. Nah, itu mampu melampiaskannya. Jadi orang yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayun fidahu, dan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan, ini ada keutamaan. Ditendang, astagfirullahaladzim, dia hanya usap dada aja. Sabar. Ditahan marahnya. Kalau mau dapat, udah diculik gitu. Tapi ditahan, ya. Beda nahannya itu karena enggak berani. Denny marah sama Hamzah. Ditahan, sabar. Rasul mengatakan orang yang bersabar dan nahan amarah ada keutamaan. Itu mah pengecut. Enggak berani karena ke kakak
kelas. Jadi yang punya kemampuan melampiaskannya tapi ditahan, ini Masya Allah, ada keutamaan ya. Orang tua ke anak, presiden ke rakyat, presiden ke ulama, ya. Marah tapi bisa dikendalikan marahnya, ya. Ini ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Satu, da'ahullahu ala ru'usil khalaiki. Nanti akan dipanggil di akhirat, derajatnya tinggi di atas para makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi punya keutamaan. Tempat khusus di mana? Di akhirat, orang yang mengendalikan marahnya. Hatta yukhayyiruhu minal huril in. Sampai Allah pilihkan banyak makhluk Tuhan paling seksi. Bidadari, hurin. Allah pilihkan para bidadari. Udah ditempatkan khusus tempatnya. Allah suruh jalan bidadari di catwalk. Iya kan, kayak gitulah lebih kurang bayangannya. Kita milih mau yang mana ini ya. Yuzawwijahu minha. Kemudian Allah kawinkan, nikahkan dengan bidadari itu, masa yang mana aja boleh. Masya Allah. Luar biasa. Jadi gara-gara menahan marah dapat bidadari. Mau enggak? Kita berlatih ya. Nah, kenapa hadis ini disampaikan Nabi kepada para sahabat? Karena menahan marah itu bagian dari akhlak. Akhlak. Dan betapa beratnya menahan amarah sampai Nabi motivasi dengan sebuah keutamaan yang luar biasa ya. Yaitu derajat yang tinggi di akhirat dan dipilihkan bidadari nanti di surga. Baik, kita lanjutkan bacanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu, ini sebagai mukadimahnya ya, menciptakan kita itu dengan unsur satu, ada fisik, jasad, ada akal, ya, ada ruh. Nah, marah itu salah satu sifat karakter ruh kita, akal kita, ya, fisik kita. Ketika marah itu harus diseimbangkan dengan ruh, akal kita itu. Makanya kalau lagi marah, ada hadis nanti kita bahas ya, sujud. Kalau lagi marah itu sujud. Nah, ternyata ada penelitian, ketika marah darah kita itu naik ke otak dan tidak turun lagi. Ketika marah itu naik ke otak. Di sini tak darah ngumpul, enggak turun-turun, tersumbat karena marah. Maka ketika sujud, nah penutupnya itu terbuka, maka marahnya menjadi reda. Karena itu kalau orang marah, karena darahnya naik ke sini, tertutup akal sehatnya, jarang mikir sehat itu kalau lagi marah. Lagi marah ya, makanya hati-hati. Banyak terjadi kasus pembunuhan, kerusakan itu gara-gara marah. Setelah terjadi kerusakan, pembunuhan baru menyesal karena darahnya udah turun lagi, baru hanyakal. Pas tadi mah nggak ingat udah tertutup akalnya. Nah, unsur-unsur ini yang harus kita latih ya. Ruh kita, akal kita, fisik kita untuk mengendalikan marah itu dengan 3 hal itu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa dalil ayat ya tentang sama pentingnya menjaga marah. Ya. Nah, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Karena menahan marah itu memiliki keutamaan tersendiri, memiliki keistimewaan di hadapan Allah, sehingga Allah pun menyebutkan karakter, sifat orang-orang bertakwa. Orang-orang yang dirahmati Allah adalah mereka yang mampu menahan marahnya. Contoh, di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 126.
133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa yang kayak apa sifatnya? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, istiqomah infaknya. Keadaan sulit, keadaan senang, lapang, sempit, ada, tidak ada, tetap infak. Ini orang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah. Awal bulan, akhir bulan, infak tetap jalan. Corona, tidak corona, tetap jalan. Yang kedua, orang takwa yang dijanjikan surga oleh Allah adalah al-kadhimin al-ghaidh. Nih ayatnya. Oh, orang bertakwa yang mampu menahan ngantuk. Menahan apa? Marah. Ngantuk. Kalau ngasih materi itu jangan sambil marah-marah. Enggak boleh. Marah itu buruk sekali. Ya, jangan marah-marah. Enggak enakeun, capek ya. Wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan marah. Sama, jadi Allah sebutkan orang bertakwa yang dijanjikan surga itu mereka yang mampu menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kalau dia mampu mengendalikan marah, memaafkan orang. Ini akhlak Nabi semuanya, Masya Allah. Rasul itu paling kuat menahan marahnya dan mudah untuk memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi muhsin, orang berbuat baik. Infak terus-terusan, menahan marah, memaafkan. Ini 3 ciri orang bertakwa yang oleh Allah disebutkan akan mendapatkan surga. Kemudian di surah Al-Furqan Allah menyebutkan ayat 63 ya, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang dirahmati, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, dia itu kalau berjalan tawadu, rendah hati. Apa tawadu itu? Tara mawa duit. Tawadu ya. Saya tahu tawadu ya. Kemana-mana itu tara mawa duit. Hayang nanti di jajanan ya. Itu bukan tawadu ya. Tak mawa duit itu. Tawadu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh, orang-orang jahil membuat dia marah, dia hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Monyet. Bapak. Sehat, Pak? Itu. Jadi enggak monyet, anjing. Enggak begitu. Orang yang dirahmati Allah mah kata-katanya balas kebaikan. Pernah enggak lihat orang digas, ngegas lagi? Seringnya begitu kan? Nah, orang bertakwa itu orang yang dirahmati Allah, kalau digas dia ngerem. Gitu ya. Anjing deh. Sini. Di jalan. Gara-gara mau keserempet. Ada nenek-nenek nyebrang, menghindar. Ini keserempet. Muka jendela. Anjing deh kan yuk. Mana anjing? Oh, Bapak panggil saya. Masya Allah, kirain teh anjing. Maaf Pak, saya manusia. Jadi enggak dibalas anjing. Anjing, Bapak anjing. Oh. Para saya. Anjing jeung anjing para saya, jadi orang yang mampu menahan marah, dia ngomongnya yang baik-baik aja, ya. Dan itu selesai masalah. Ya.
Kemudian di dalam ayat yang lain ya, surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa. Man afwa? Khud, si afwa, khud. Nah, khudil afwa. Maafkan. Wa'mur bil urfi. Wa'amr bil urfi, perintahkan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, hindari orang-orang yang bodoh. Hindari orang-orang yang suka marah-marah. Hindari orang-orang yang fika, dalam bahasa Arab itu fika. Fika apa? Fika keheuleun, fika sebeleun, fika rudeteun. Nah, a'rid, hindari orang-orang kayak begitu. Jangan diladenin. Kalau mereka berbuat salah, bikin sebel, khudil afwa, maafkan. Arahkan untuk berbuat baik. Ya. Mau pakai sendal, 5 menit lagi harus sudah di masjid. Wah, lari. Pakai sendal, kebalik, jatuh. Sendalnya dibabetkeun. Wah, itu kamu sendal dibikin mat. Wah, gitu ya. Nah, orang kayak begitu, hindari. Jauhin. Foto, upload. Nih, kelakuan orang-orang yang jahil gitu ya. Rasulullah SAW selalu begitu. Menghindari perdebatan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Jahil itu ya jauh dari adab, tidak punya akhlak, buang-buang waktu itu jahil. 5 jam diskusi. Apa yang didiskusikan? Hukum makan kodok. Kesimpulan terakhir bagaimana? Karena masih ada ayam Afrika, jadi jangan dulu makan kodok. Tadi naonan tuh diskusi sampai kahoghag makan kodok, kesimpulannya mah karena ayam masih banyak, jadi makan ayam aja dulu, jangan makan kodok. Itu para rubuh ya. Coba yang lebih manfaat. Membahas hukum makan kodok manfaat nggak? Manfaat juga sih. Di tempat nanti ya yang sudah nggak ada makanan kecuali kodok. Kalau makanan masih banyak mah jangan ngomongin yang enggak lah. Basreng aya kene, seblak masih ada, soteng masih banyak ya. Makan yang ada dulu. Paham itu? Oke. Di dalam surah Asy-Syura ada ayat walaman sabara walaman sabara wa ghafara. Apa terusannya? Inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar dan memaafkan, ini orang-orang yang mampu menahan marah nih. Sesungguhnya dia memiliki keutamaan. Orang yang begitu itu ya. Ini dalil-dalil penguatnya ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat. Yang kuat itu bukan orang yang suka gulat, MMA. Yang sekali pukul KO. Yang kuat itu bukan petarung yang bisa mengalahkan dalam hitungan detik. Innamas syadidu, sesungguhnya orang-orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan marahnya ketika dia sedang menahan dirinya ketika dia sedang marah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah pahalanya kecuali menahan marah ibtigo awajihillah, menahan marah karena mengharap ridho Allah. Tarik nafas. Angkat tangan kanannya. Deketin ke dada kita. Lepas. Lagi, tarik nafas.
Ah, lepasin lagi. Tarik nafas lagi. Ke muka kita. Usap mukanya, set. Ya. Lepasin napasnya. Tarik nafas, serang ke samping. Pegang kepala temannya. Goyang-goyang. Goyang-goyang kepalanya. Ya. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Jadi dalil di dalam Al-Quran, dalam hadis lain juga banyak tentang ini ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, fadilatun qadmil ghaid. Ini pelajarannya satu, keutamaan bagi orang yang mampu menahan marah. Yang kedua, at-tafkiru fi miqdaril ajr was thawab. Jadi saat kita marah, maka bayangkan fokus dengan pahalanya luar biasa. Jadi kalau lagi ada teman kita yang bikin kita marah ya, sabar, bidadari. Gitu ya, sabar. Nih bidadari. Fokus ke pahalanya supaya apa? Mereda marahnya. Ya. Bikin marah lagi, alhamdulillah. Ya Allah, peluang bidadari ini. Gitu, fokus ke pahalanya. Kalau lagi marah, ya. Kemudian lihat dampak buruknya dari marah itu. Ini kalau sedang marah ya, hadis ini pelajarannya fokus dengan pahala dan juga kita bisa fokus dengan yang sebaliknya. Begitu buruk dampak dari marah. Suami ada tuh yang bunuh istrinya. Istri ada yang bunuh suaminya. Kemarin ramai berita ada ibu-ibu membunuh 3 anaknya. Setelah itu dia bakar diri karena kemiskinan kalau itu ya. Karena uangnya dikorupsi oleh orang-orang yang buruk perilakunya. Ada anak bunuh ayahnya. Gara-gara apa? Mabar. Eleh ayahna teh ku budakna teh. Ngamuk teh ayahna teh. Anaknya terpancing dibunuh gara-gara mabar. Begitu buruk dampaknya mabar itu. Sampai dibunuh orang tuanya. Setelah itu ditanya oleh polisi, apa yang terjadi? Kenapa? Saya menyesal. Udah gitu baru menyesal. Tapi waktu marah ada takut gimana? Enggak ada. Karena dampak buruknya luar biasa. Lagi jalan, nendang ember, ketendang ember teh. Embernya dibanting sampai pecah. Udah pecah hanya beli lagi di mana? Uangnya enggak ada. Jadi udah pecah baru menyesal. Ada yang ditilang oleh polisi itu ya, banyak videonya. Karena nggak mau ditilang, motornya dirusakin di situ. Bak, ditinggangan, dijejekan motornya teh. Udah rusak. Cek polisinya silakan bawa motornya. Udah rusak motornya. Gara-gara marah tuh ya. Jadi menyesal. Karena itu marah itu kalau sudah ke tangan bisa ngebunuh orang. Kalau sudah ke kaki bisa nendang orang. Kalau marah tuh begitu. Kalau sudah ke lisan bisa keluar kata-kata yang menyakitkan. Hati-hati ya. Marah ke istrinya. Kamu seperti bulan karadak. Oh, pas sudah enggak marah, maaf ya tadi ngomong gitu. Dah bulannya mah ini bulan yang udah didempul. Bagus bulan naga ini mah mulut. Udah keluar kata-kata gitu susah, meskipun ditarik lagi ya nggak bisa dimaafkan. Ajam ya.
Tidur jam berapa semalam jam 10? Setengah 10. Itu belum tidur berarti ya, masih ingat ya. Kalau udah tidur mah nggak ingat. Bangun jam berapa? Setengah 4, cukup berarti. Aku kebanyakan tidurnya. Berikutnya, ketika marah, ini ya, bayangkan begitu buruk wajah kita. Saat marah itu wajah yang terburuk itu. Sebab Nabi mengatakan, ketika marah, setan itu masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi ketika marah itu kita dikuasai setan, makanya ketika marah sebenarnya itu suwarun minasyaiton. Itu wajah dari setan, wajah yang buruk kalau lagi marah itu. Coba matanya gedean, muka merah, hidung pot-potan. Kalau lagi marah ya, uratnya kalau luar rangkong. Oh, itu wajah yang paling buruk ketika marah itu. Ya. Maka orang yang mudah marah cepat tua wajahnya. Karena nggak pernah rileks, tegang terus. Tapi orang yang murah senyum tuh awet. Awet apa? Awet tua ya, awet muda. Seperti Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu karena murah senyum, nggak senyum aja kelihatannya sedang senyum. Kalau kita makan udah senyum pun orang lihatnya belum senyum, aneh ya. Padahal kita tuh udah senyum gitu. Nah, maka ketika marah ingat ketika marah wajah kita itu wajah yang paling buruk. Kemudian saat marah atau at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, maka karena itu dari setan, minta ampun, berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Lagi marah nih, dibuat marah. Ilham teh dibuat marah sama Ustaz Rahmat. Ilham teh langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di depan wajahnya Ustaz Rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilhamnya reda marahnya, Ustaz Rahmatnya yang jadi marah sebab dianggap setan ya. Gitu ya. Jadi kalau marah ta'ud karena itu dari setan. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika sedang berdiri ayyajlisa in kana qa'iman, kalau marah berdiri maka duduk. Au yattaji in kana jalisan, kalau sedang marah sambil duduk maka berbaringlah. Masih marah wa yusari'u ilal wudu'i was shalah, maka segeralah berwudu dan salat. Masyaallah, ini arahan Rasulullah SAW. Kalau marah berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Berbaring masih marah, berwudu. Siapa yang ingat urutan ini saat marah? Enggak ada yang ingat masalah nama. Baru ingatnya setelah marahnya enggak ada. Udah enggak marah, udah rusak segala ya, pintu udah lepas, kaca udah pada pecah, ya. Piring udah 2 losin hancur, ya. Pisau udah nancelep tuh di pipi. Baru urutannya ingat. Tapi lagi marah ingat nggak? Makanya berlatih. Kalau lagi marah ingat urutannya itu bagus. Lagi marah ingat urutan itu. Karena jarang yang ingat lagi marah. Lagi marah berdiri, diingetin karena nggak ingat. Duduk, cicing saya tuh. Nggak ingat. Duduk dia dipaksa, kursinya pecah. Wah, marah, kulak. Ya. Makanya kalau ingat urutannya, apalagi sampai mempraktekannya. Ingat aja urutan itu bagus. Kamu dipraktekkan, berdiri, duduk, berbaring, terus wudu, masya Allah. Itu pasti marahnya reda. Apalagi kalau sampai wudu, karena jarang orang yang sedang marah sholat, jarang. Nggak ada mungkin ya.
Orang yang marah sholat, mau kemana? Sholat dulu. Lagi marah saya ini. Ada nggak? Mau sholat tapi lagi marah, ada nggak? Nggak ada. Kalau ingat urutannya, apalagi sampai wudu dan sholat, pasti udah reda marahnya. Karena kalau ada orang yang sholatnya marah-marah, itu orang yang kama qala Roma Irama terlalu sama Allah marah. Coba kebayang nggak orang sholat marah? Allahu Akbar. Sami Allah. Salatnya marah cek awal teh Aisyah aku naon. Coba kan nggak mungkin. Artinya kalau tahu urutannya itu udah apa namanya? Udah reda marahnya insyaallah ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya ya, ketika kita sedang marah maka sujudlah, bersujudlah. Tadi yang Abu jelaskan di awal ya. Supaya apa? Supaya ya kalau perintah Nabi sujudlah itu supaya kita merasa rendah sejajar dengan tanah itu kan, sehingga muncul ketawaduan. Tapi ternyata pernah ada penelitian kan, ini hadis ya, Rasul atas wahyu ngomongnya. Ternyata dari sisi ilmu bisa dibuktikan ya, bahwa saat sujud itu posisi ini ya yang menutup aliran darah dari kepala, dari otak ke jantung itu terbuka, dan itu membuat kita jadi mudah reda marahnya. Karenanya kalau sedang sakit juga sama, sakit itu kan peredaran darah nggak normal, maka sholat yang benar, sujud yang benar itu sehat insyaallah. Tapi jangan asal sujud, sholat maksudnya ya. Sholat aja biar dapat pahala. Sempurnakan sujudnya, itu cepat sehat ya, insyaallah. Bahkan Abu pernah baca ada postingan dari seorang dokter ya. Dia pernah tertular COVID-19, dokter ini, dan sembuh. Terapinya ya selain husnudon sama Allah ya, perbanyak makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Itu sujud, ya, sedang sujud kemudian ucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi sambil dikeluarkan Allahu Akbar gitu ya, sujud, dan itu membantu ya. Insyaallah ya. Ada banyak hikmah sujud itu. Kemudian ada kesaksian dari Abi Hurairah, dia melihat Nabi Rasulullah SAW kalau sedang marah. Jadi kata Abu Hurairah lihat Rasul ya, apabila sedang marah wa huwa qaimun jalasa. Jadi ketika Rasul marah berdiri, Rasul duduk. Yang tadi ya, ketika duduk Rasul berbaring. Fayadhhaba ghadabahu, maka hilanglah marahnya. Jadi Rasul cuma dua urutannya tuh, duduk, berdiri, duduk, berbaring, udah selesai marahnya ya. Paham tuh? Oke. Terakhir, semoga kita semuanya bisa berlatih untuk menahan marah. Begitu buruk ya dampak marah itu, hilang kemuliaan, hilang harga diri, hilang penghormatan ya, karena marah. Dan marahnya enggak pada tempatnya. Kalau marah itu bagusnya pakai teks ya. Ada kan ya yang marah tuh baca teks itu. Jadi ada tulisannya bagian marah, marah di situ. Teksnya marah di situ. Marah itu bukan akhlak yang baik. Maka Rasulullah itu punya sifat pemaaf, bukan pemarah. Ada dulu pejabat tinggi marah-marah terus tiap hari, nggak enak lihat lagi ya. Gitu. Ada yang adem gitu kan, itu beda. Tapi ada yang jarang marah,
Tapi sebenarnya jahat sekali. Umar bin Khattab itu mudah marah nggak? Mudah marah. Tapi beliau marah ketika agama yang dinistakan. Kalau dirinya yang dihina, dinistakan, Umar mengatakan, apalah, siapalah saya. Saya hanya Umar, seorang Umar yang banyak dosa, rendah hati. Tapi kalau agama yang dinistakan, Umar marah. Ada nggak ulama-ulama sekarang kayak begitu? Banyak ya. Jadi kalau agama dinistakan, marah dia. Ini gimana negara nggak melindungi hak beragama? Orang yang menistakan agama dibebaskan. Itu marah. Sampai ada yang mengatakan, jadi ulama itu harus yang adem. Kalau adem terus, ulamanya kemungkaran jalan terus, penistaan dibiarkan. Makanya harus seimbang, marah itu ada tempatnya, ada porsinya. Bagus ya. Karena dalam sejarah, Abu pernah baca, dengar juga ada yang mengatakan, jadi ingat teringat. Ada seorang ratu di Spanyol itu ya. Dia nggak pernah marah, murah senyum, nggak pernah ngomong kasar. Tapi dialah yang membantai kaum muslimin di sana, yang memerintahkan untuk membantai kaum muslimin yang dijebak ya, bersama anak-anak kecil, dibantai semua, habis. Itu padahal nggak pernah ngomong kasar, orangnya kelihatan polos, tapi ternyata pembantai. Ya. Jadi karakter itu, jangan disamakan karakter Abu Bakar dan Umar. Aku mah pengen ulama teh kayak Abu Bakar, tenang, adem, nggak suka ulama kayak Umar. Itu mah karakter, asal tepat, ya, tepat. Itu yang dibutuhkan kita. Marahlah pada tempatnya. Ya, kalau ada aturan OSIMA yang dilanggar, wajib marah pengurus itu. Ini gimana? Marah. Tapi kalau dirinya yang dihina, siapalah saya? Saya hanya seorang zaim. Apalah diri saya? Tapi ketika OSIMA dihina, Jaim sebagai ketua OSIMA marah. Ini menghina organisasi. Organisasi ini berarti saya, teman-teman saya yang diberikan amanah untuk menjalankan tata tertib. Dihina, kamu melanggar. Atas pelanggaran ini menurut Undang-Undang nomor 4 pasal 27 ayat 52. Ngacapruk ya. Oh. Kamu dihukum penggal. Nah, itu menjalankan undang-undang namanya ya gitu. Karena kamu terbukti mencuri, korupsi, meskipun kamu anak pejabat, anak presiden, akan dihukum mati. Gitu. Begitu enggak aturannya? Harusnya begitu ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sekali lagi kita bisa mengendalikan emosi ya, marah. Karena marah itu enggak enak, capek marah itu ya. Yang enak itu memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.